Kontestasi Pilkada Jawa Tengah diwarnai dengan dalam tanda kutip perang bintang di mana mantan Kapolda Ahmad Lutfi akan bersaing dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Lalu bagaimana pertempuran dua jenderal ini jika dilihat dari kekuatan latar belakang, mesin partai, kemudian juga daya sentuhnya terhadap masyarakat Jawa Tengah? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Foxpol Research Center, Panggi Sarwi Caniagobang. Selamat siang. Siang, Panggi. Jadi dua jenderal dengan tadi kita baru ngelihat salah satu yang diklaim adalah soal kedekatan dengan nelayan begitu ya. Hasil kajian Foxpol gimana Bang sejauh ini Bang? Ya, kita pernah survei 2 kali di Jawa Tengah ya, melihat dari konteks latar belakang demografi responden soal umur misalnya. Itu yang menjadi dewa elektoral, penentu dari semua generasi, itu tetap generasi milenial. Di Jawa Tengah? Ya, itu ada di 34%. Kemudian ada di bawah itu ada Gen X ya, 32%. Itu usia 40 sampai 55. Meskipun baby boomers tidak terlalu besar ya, Gen Z juga tidak terlalu besar 12,38. Nah, ini dari segi ini artinya kemampuan kepiawaian mereka Bang Anggi dalam konteks untuk mengambil ceruk segmen pemilih milenial ini sangat penting sekali. Siapakah sosok dari figur-figur, apakah itu Ahmad Lutfi atau Andika? Satu lagi ada 3 ya, ada 2, ini kan bintang jenderal, jenderal coklat sama jenderal apa namanya hijau ya. Ada bintang, ada jenderal tarung bintang ini. Seberapa mampu mereka kemudian menggait pemilih ini dari usia ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita cermati dari perilaku pemilih di Jawa Tengah, secara kalau kita kategorisasi, kita klaster, itu ada pemilih yang namanya psikologis, pemilih rasional, dan pemilih sosiologis. Nah, di Jawa Tengah itu 51,5% itu pemilih rasional. Apa itu pemilih rasional? Ya, mereka menjatuhkan preferensi politiknya berdasarkan pertimbangan visi, misi, kinerja, ya, termasuk pengalaman. Termasuk yang disebut adalah kapasitas kompetensi yang dimiliki. Nah, kemudian ada juga pemilih yang sosiologis, yang kemudian mereka memutuskan pilihan politiknya karena asal-usul, agama, termasuk juga karena suku bangsa etnis itu. Ada sekitar 15%. Terakhir adalah ya psikologis, itu besar juga angkanya 30,9%. Mereka menjatuhkan preferensi politiknya atas pertimbangan pengambilan keputusan politiknya memilih calon kepala daerah itu karena penampilannya menarik, good looking, termasuk karakter pemimpinnya yang bersih, termasuk yang tegas, yang berani. Kemudian juga mereka memutuskan karena soal usia juga menjadi penting tadi, yang termasuk Gen Z milenial tadi. Jadi itu menjadi preferensi mereka kemudian memutuskan pilihan politiknya. Nah, kalau kita baca dari konteks afiliasi organisasi di Jawa Tengah itu masih memang NU ada 66%, kemudian Muhammadiyah 5,5%. Jadi ini juga seberapa dekat mereka dengan dua kelompok organisasi ini. Ini juga akan merubah peta elektoral di Jawa Tengah. Kemampuan mereka untuk melakukan penetrasi kedua organisasi terbesar, baik itu NU 66% maupun Muhammadiyah 5,5%. Nah, tidak hanya di situ, kalau kita cermati dari data yang kita punya, pilihan kepala daerah itu sebenarnya swing voters atau pemilih yang mengayun, yang belum strong voters itu masih banyak di Jawa Tengah. Artinya apa? Mas Anggi, ini ada potensi bagi mereka untuk mengambil ceruk segmen pemilih untuk menggait pemilih. Karena apa? Karena angkanya masih ada 70% itu belum menentukan pilihan. 70%? 70%. Itu artinya maksudnya belum kita kasih nama, belum kita kasih list nama pilihan. Artinya bagi mereka ini masih menunggu visi misi, sosialisasi dan seterusnya. Artinya apa? Ini memberikan peluang kepada siapapun untuk mendapatkan peluang untuk bisa terpilih. Karena mereka belum apalagi belum mantap ya, memilih aja masih besar gitu angkanya. Nah, kalau kemudian kita cermati dari soal alasan memilih calon kepala daerah, itu ternyata Jawa Tengah unik dengan daerah-daerah lain. Biasanya kalau kita temuan survei Foxpol itu adalah alasan orang memilih calon kepala daerah itu dominan figur, center of candidate. Itu angkanya 70%. Nah, di Jawa Tengah yang menarik adalah alasan mereka menentukan pilihan calon kepala daerah itu partai pengusung cukup bagus, 30%. Jadi artinya apa? Ada perbedaan antara Jawa Tengah dengan daerah-daerah lainnya. Kalau daerah lain alasan memilih karena partai pengusung itu hanya 5%. Paling besar ya 7%. Ini sampai 30%. Ini kenapa Bang? Karena memang terawat dengan baik keanggotaan partai di sana atau grassroots partai di sana itu? Karena partai ID identifikasi membership partisanship orang yang merasa dekat dengan partai baik secara ideologis maupun secara psikologis itu besar. Angkanya 16%. Nah, artinya apa? Bahwa ada alasan orang memilih bukan karena figur saja, bukan karena sosok. Karena siapa partai pengusungnya?
Itulah mengapa menjelaskan sebelumnya, Andika ini punya potensi untuk melompat, untuk jauh naik. Meskipun memang di top of mind kita, survei kita pada bulan-bulan sebelumnya, itu hanya 2% gitu. Sangat sedikit sekali. Termasuk Hendra Priadi ada di angka nggak terbesar ya, kalau kita lihat dari dari top of mind kita. Jadi top of mind kita itu, pertama Ahmad Lutfi itu 20%, itu besar sekali kan. Kemudian ada nama-nama sebelumnya ada Sudaryono tapi nggak maju lah, termasuk ada Kaisang nggak maju kan. Kemudian Pak Hendra Priadi hanya 1,4. Kemudian nama Pak Andika itu hanya 2%. Jadi ini artinya apa? Bukan berarti ini akan stuck gitu. Ada potensi kan apa? Partai pengusungnya. Jadi Jawa Tengah itu dulu saya ingat ya persis ketika Mas Ganjar diusung oleh partai yang elektabilitasnya Mas Ganjar waktu itu hanya modal 5-7%. Tapi ketika diusung oleh PDIP itu jumping, itu ada potensi kenaikan. Karena apa? Karena mesin partainya aktif. Partainya itu hidup dan orang yang merasa dekat dengan partai cukup tinggi sekali. Jadi tidak hanya karena sosok dan figur, mereka memutuskan pilihan politiknya gitu. Nah, itu yang menarik data. Nah, kalau kita lihat misalnya karakter calon kepala daerah yang diinginkan di Jawa Tengah, itu memang angkanya cukup besar, itu masih 65% itu karakter yang jujur, bersih, berintegritas, termasuk bebas dari korupsi. Itu masih besar. Kemudian juga merakyat, ya peduli, perhatian, dan mereka adalah orang yang dekat dengan rakyat, termasuk religius. Dan adalah angka yang menarik, karena ini sama-sama jenderal. Ada angka 4,5% dia berani dan tegas. Itu alasan mereka memilih pilihan politik kepala daerahnya karena karakter kepemimpinan. Terakhir misalnya, latar belakang calon kepala daerah yang diinginkan di Jawa Tengah. Kalau dari data Voxpol itu menarik sebenarnya temuan kita bahwa latar belakang mereka itu tetap ada kepala daerah 23%, kemudian politisi atau anggota partai politik angkanya 19%, ada tokoh agama itu angkanya 13%. Tetapi jangan lupa dari data ini apa yang menarik? Ada latar belakang purnawirawan TNI dan Polri. Itu angkanya juga cukup besar menurut saya, hampir 10%. Yang membuat latar belakang mereka memilih latar belakang pengalaman calon kepala daerah yang kemudian mereka menjatuhkan preferensi politiknya untuk memilih calon kepala daerah. Artinya apa? Latar belakang TNI, purnawirawan TNI dan Polri tetap menjadi pertimbangan yang sangat penting gitu. Nah, meskipun memang di dalam strong votersnya di Jawa Tengah, kalau kita lihat apakah calon gubernur Jawa Tengah yang mereka pilih itu sudah mantap atau tidak mantap atau masih bisa berubah. Itu angkanya pada hari H nanti ada kemungkinan masih berubah gitu. Tidak mantap itu 45%. Jadi bukan strong voters, jadi ada yang pemilih yang mengayun, yang swing. Dan kemungkinan mereka akan bisa berubah. Apa alasan mereka kemudian bisa berubah? Ya bisa karena melihat visi misinya, janji kerja yang ditawarkan, termasuk nanti mereka berubah ketika sudah bersalaman, menyapa, menyalami, bertatap muka dengan calon secara langsung, face to face, yang selama ini mereka hanya lihat sosialisasi dari baliho, alat peraga, kemudian billboard, tidak pernah ketemu secara langsung. Itu juga akan merubah, karena memang pertemuan tatap muka misalnya 20 titik per hari dan seterusnya itu, sampai sekarang Mas Anggi, belum ada satupun yang bisa menggantikan dalam konteks ini, sosialisasi yang paling ampuh, yang paling pamungkas itu adalah pertemuan face to face tatap muka yang kemudian mereka bisa melihat nuansa kebatinan dari antara percakapan antara elit dengan rakyatnya. Mereka melihat ini pemimpin yang nothing tulus, pemimpin yang jujur, yang datang dengan penuh keikhlasan. Mereka tahu dari tatapan mata politisi dengan rakyat ketika kontak batin dengan rakyatnya. Itu akan ketahuan. Ya, itu penting juga dalam konteks ini. Tapi menurut saya ada satu lagi data yang menarik, patron klien ya. Jadi tokoh mana yang paling berpengaruh di Jawa Tengah? Kalau kita lihat dari data siapa figur tokoh masyarakat yang mempengaruhi pilihan Bapak Ibu dalam menentukan calon kepala daerah, itu adalah tokoh masyarakat, tetap masih besar angkanya 16%. Orang tua dan keluarga kerabat itu juga cukup besar, angkanya masih 15,8%. Atau tokoh agama seperti ustadz dan pendeta juga masih besar, 12,3%, termasuk tim ses. Nah, ini tim ses 11,6%. Saya lebih senang Mas Anggi dengan tim ses dibanding relawan. Kenapa? Karena tim sukses itu dia lebih formal, terdaftar. Kedua, kerjanya lebih terukur. Dan mereka akan punya tagline masing-masing bagaimana cara memenangkan pilihan calon jagoan yang mereka ajukan supaya punya nilai layak jual, bisa dibeli oleh publik. Tentu dengan selera masyarakat, karakter pemilih masyarakatnya. Meskipun ada pengaruh kepala desa lurah ya 10,4%, RTW 9,4%. Nah, artinya ini juga sangat penting di dalam konteks penentuan peta politik di Pilkada Jawa Tengah. Siapa yang sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Meskipun memang toleransi terhadap politik uang di Jawa Tengah masih angkanya cukup menarik ya. Dari data temuan kita,
sebenarnya kalau kita tanya apakah calon kepala daerah yang memberi uang untuk mendapatkan dukungan, bagaimana pandangannya. Jadi yang misalnya mengatakan politik uang wajar ya, angkanya 81% menganggap politik uang itu adalah tindakan yang wajar. 81%. Ini mengejutkan. Okay, ya. Dianggap ini halalan thayyibah. Jadi bagi mereka memaklumi. Itu angkanya nggak main-main, nggak kaleng-kaleng, nggak sembarangan. 81% mengatakan bahwa mereka toleran terhadap politik uang. Tapi ini jebakan Batman, ini bahaya data ini. Karena apa? Karena dari 81% tadi yang mereka mengatakan politik uang adalah sesuatu yang wajar, Mas Anggi, itu hanya 17,9% responden menganggap tindakan ini memang 17% tidak wajar ya, menganggap tindakan ini tidak wajar. Tapi mayoritas responden yang toleran dengan politik uang, 49,2% akan menerima, tapi tetap akan memilih sesuai hati nurani. Nah ini jebakannya begitu. Jadi 41% tetap hati nurani. Jadi meskipun dari tadi baseline tadi yang angkanya 81% tadi, kemudian hanya 17% yang menganggap itu tidak wajar ya. Tapi yang kemudian memilih berdasarkan hati nurani, dengan datang uang tapi dia pilih hati nurani, kemudian mereka memilih tetap berdasarkan sense of politik mereka, itu 41%. Jadi tidak efektif juga. Jadi artinya kalau kita tanya apakah calon kepala daerah memberikan uang akan mendapatkan dukungan, bagaimana menurut Bapak? Dia akan menerima ya. Tapi memilih calon yang memberi uang itu hanya akan menerima, tetapi memilih calon ditentukan hati nurani itu 49%. Jadi itu jebakannya. Jadi kemudian akan menerima yang akan memberi calon yang memberi uang hanya 27%. Ini berpengaruh, rasa segan. Nggak enak nih kalau udah dikasih uang, dipilih. Tapi angkanya juga akan menerima dan akan memilih calon yang memberi uang lebih besar. Itu angkanya 20%. Jadi kalau digabung 41% yang mereka akan menerima yang memberi uang. Nah, tapi kalau kita lihat yang memilih hati nurani itu besar sekali, 49%. Nah, tidak akan menerima pemberian tersebut hanya 6,9%. Nah, saya nggak tahu bicara tentang money politik atau toleransi terhadap politik uang di Jawa Tengah, apakah nanti hati-hati uang tapi suara nggak ada, uang habis suara nggak ada. Kenapa? Karena hati nurani besar. Jadi komitmen terhadap mereka memilih pemimpin yang berintegritas, yang jujur, yang bebas dari korupsi. Nah dari data ini money politik itu tidak efektif sebenarnya. Artinya bisa saja mereka memilih bukan karena uangnya tapi karena partai pengusungnya atau karena figurnya. Bisa saja mereka terima uangnya tadi, mereka toleran terhadap politik uang tadi angkanya yang saya sebut 80%, tapi hanya 41% dia kembali memilih hati nurani. Jadi yang efektif itu hanya 20% yang akan mereka memilih orang yang memberikan uang. Mereka terbebani hanya 20%. Nah, itu menunjukkan data ini, hati-hati dengan politik uang. Nah, permasalahan yang mendesak di Jawa Tengah menurut saya juga menarik datanya Mas Anggi. Dari data temuan kita, persoalan di Jakarta itu berbeda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu persoalan yang mendesak itu kan biasanya terlepas dari persoalan harga sembako ya. Ketersediaan sembako itu angka 26%, kemudian lapangan pekerjaan 24%, kemudian infrastruktur atau jembatan 20%. Nah, tingginya kemiskinan 8,4%. Tapi kalau kita nanti bicara Jakarta itu beda. Persoalan yang mendesak tidak lagi lapangan pekerjaan, tidak lagi sembako, tidak lagi soal pengangguran, tapi sudah naik level lagi. Nah, persoalan kalau kita zoom out, kita capture persoalan di Jawa Tengah, itu persoalan pada tiga itu saja, pengangguran, lapangan pekerjaan, harga sembako. Tapi kalau Jakarta itu nanti akan temonnya beda lagi. Bang Wangi sedikit, tadi temuan dari teman-teman Foxpol juga swing votersnya besar sekali ya, 70% begitu kan. Dan mayoritas itu adalah pemilih di Jateng itu anak-anak muda, Gen Z, milenial. Dia dewa elektoral, jadi mereka adalah segmen pemilih terbesar, milenial. Kemudian ada yang menarik dari Jawa Tengah adalah bahwa partai pendukung ini juga jadi bahan pertimbangan untuk memilih begitu kekuatannya. Nah, pertanyaan kalau daerah-daerah lain relatively figur lebih besar faktor figur sosok tokoh center of kandidat. Nah, Bang Panggi, pertanyaannya adalah ketika nanti swing voters yang masih 70% didominasi anak muda, kemudian seberapa peduli mereka dengan latar belakang politik tadi? Karena anak-anak muda juga ya kemungkinan itu tidak terlalu ngeh ya soal siapa partai politiknya, yang penting figurnya begitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya, anak muda Gen Z milenial itu kan nanti kemampuan dari calon untuk menguasai teknik-teknik ya. Apa yang mereka senangi, baik itu apa yang mereka sukai, makanan yang mereka senangi, musik yang mereka senangi, olahraga yang senangi, komunitas hobi-hobi apa yang mereka senangi. Itu anak muda itu kan harus membaca jeroan selera anak muda.
Nah, sejauh ini saya cermati, sejauh ini kemampuan dari calon-calon ini, siapa yang kemudian mampu untuk menggait pemilih gen milenial tadi. Meskipun gen milenial tidak melihat sosok partai politik di situ, dia tidak melihat partai pengusung, dia lebih cenderung melihat memilih karena faktor kandidat, faktor figur, faktor sosok. Dan kemudian personalisasi kandidat itu menjadi penting bagi mereka. Tetapi menurut saya, faktanya nanti di Jawa Tengah, kasus di Jawa Tengah ini kan menarik dari dulunya, nggak tahu mazhab ini berubah sekarang. Apa yang terjadi di Jawa Tengah? Calon yang diusung serendah apapun, tapi kalau diusung oleh PDIP itu ada loncatan, ada potensi menang. Selama ini begitu. Dulu Ganjar itu masuk 5,7% itu awal-awal. Tapi karena pengusungnya adalah PDIP, itu aktivasi partainya hidup, partai ID-nya kuat, dia bisa jumping, bahkan menang dalam setiap pilkada. Tidak pernah ada di Jawa Tengah calon dari PDIP itu pernah kalah sejarahnya. Nah, ini akan mazhab ini apakah akan roboh karena konteks pilkada hari ini sudah beda. Oh, Jawa Tengah sudah melihat anak muda Gen Z milenial, alasan mereka untuk memutuskan calon kepala daerah tidak lagi sebagai preferensi politik mereka adalah partai pengusung, tapi betul-betul kepada sosok figur yang tadi dianggap mereka punya kompetensi, punya kapasitas, mereka adalah good looking, mereka misalnya adalah orang yang punya misi untuk pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. Jadi lebih kepada strong leadership yang akan mereka pilih. Gitu. Bang Pangi, bicara soal anak muda, kita langsung terhubung, ini sudah ada perwakilan anak muda lah boleh dibilang ya. Ada Seno Bagoskoro dari politisi PDIP. Mas Seno, selamat siang. Selamat siang Mas Pangi. Selamat siang. Ya, dan juga nih anak muda satu lagi, Pak atau Mas Am Putranto dari tim pemenangan Lutfi Yassin. Mas Am, siang Mas. Ya, selamat siang Mas, apa kabar? Oke, pokoknya kita semua muda lah di sini begitu ya. Bajunya yang oranye nih sama. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, ini data menarik ya, bahwa tadi menurut Bang Pangi, 70% swing voters, ini besar sekali angkanya. Kemudian juga dewa elektoralnya ini masih anak muda. Terus dari teman-teman PDIP yang melihatnya seperti apa Mas, untuk Jawa Tengah? Ya, kita bersyukur ya, artinya kemudian kalau anak muda itu banyak menjadi bagian dari pemilih di dalam pemilu besok, itu artinya pemilunya akan rasional, artinya adu gagasan itu akan cenderung ke sana dibandingkan dengan yang lain-lain. Karena anak muda ini adalah segmentasi generasi yang saya rasa paling tidak mempan kalau dikasih money politik, Mas. Mereka akan memilih tetap dengan pilihan rasionalnya, dengan hati nuraninya, akan tetap memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadinya tentang bagaimana program-program calon, kemudian personalitas calon, itu cocok nggak sama hati mereka. Itu berbeda sekali misalnya karakter itu dengan kalau bukan anak muda. Sehingga anak muda saya rasa sebagai pemilih terbesar di Jawa Tengah, ini kita bersyukur punya kesempatan untuk banyak berinteraksi dengan mereka. Nah, Pak Andika dan Mas Hendy, saya rasa adalah sosok pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai segmentasi pemilih. Apalagi Pak Andika ini bikin viral terus sejak dari waktu menjadi Panglima TNI, betapa menjadi couple goals dengan Bu Hetty, gitu. Lalu memimpin TNI dengan berbagai terobosan-terobosan kepemimpinan yang progresif. Kemudian program-program saat menjadi Panglima juga membawa Tentara Nasional Indonesia lebih terhormat. Ini banyak dinotis oleh teman-teman muda. Saat kami mencoba untuk melakukan sosialisasi, interaksi dengan pasangan calon kami di Jawa Tengah, itu antusiasmenya ternyata sangat tinggi. Apakah kemudian kita saat lihat survei sekarang dengan angka yang masih kita harus bekerja keras, tetapi buat kami pada saat kami startingnya juga agak lebih dulu Pak Lutfi dibandingkan kami, buat kami masih ada waktu untuk kami bisa melakukan kerja-kerja politik sebelum nanti masa akhir pada saat pencoblosan. Jadi waktunya masih panjang, antusiasmenya luar biasa, anak muda juga banyak menjadi pemilih, merupakan satu gambaran pemilu yang rasional, dan kita yakin di dalam tim pemenangan nanti Mas Bambang Pacul akan melibatkan nama-nama muda untuk memenangkan pasangan calon kami. Jangan lupa di dalam pemilu kali ini juga terjadi pilkada di kabupaten kota, sehingga nanti gerak-gerak pasangan calon dari masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah ini akan sinkron, akan bersinergi dengan gerakan pasangan calon kami di tingkatan provinsi, sehingga sinergitas ini nanti akan membangun sosialisasi yang lebih masif di setiap kabupaten kota, di titik-titik di mana kami masih perlu melakukan pengintensan terkait dengan sosialisasi pasangan kami. Saya rasa itu. Oke.
Kalau Mas Hendy, memang Mas Heno itu sudah biasa ya sejak dari wali kota juga udah sering begitu ya menyapa anak muda begitu ya. Tinggal nanti Pak Andikanya ini poles begitu kan ya. Saya ke Mas Am Putranto. Mas, bagaimana supaya memastikan ini menyentuh yang muda bukan cuma karena pilkada aja. Jadi memang sudah mendarah daging, bisa ngobrol sama yang muda, bisa menarik perhatian mereka tanpa dibuat-buat begitu. Gimana Mas? Ya, terima kasih Mas. Saya melihatnya ya, kenapa saya berada di pihaknya beliau. Yang pertama adalah situasi kondisi yang ada di wilayah Jawa Tengah itu memang lebih besar dari milenial. Tapi tidak menutup kemungkinan apa yang kiprah yang sudah dilakukan nyata, yang sudah dilakukan oleh Pak Lutfi sekian tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak berubah. Artinya tetap dia ke bawah, dia menyapa orang, siapapun itu tanpa melihat status. Nah ini yang menarik bagi saya adalah diyakini yang beliau lakukan ke bawah bukan belanja masalah hari ini. Ini dia menyapa itu kemungkinan masih ada peluang-peluang yang harus diperbaiki. Tentunya harus sinergi dengan program yang ada lakukan di gubernur saat ini, pastikan ada kekurangan. Nah itu juga akan dibenahi. Itu pun akan menyangkut kepada teman-teman tidak hanya milenial saja, tetapi dari generasi-generasi yang tua. Dan bahkan juga pemula pun akan melihat itu, bagaimana kiprah-kiprah yang telah dilakukan. Jadi seseorang itu melihat sejarah itu penting ya. Kalau skopnya nasional ya oke, nggak masalah. Di regional belum tentu juga dapat, tetapi kalau Mas Lutfi itu sudah dari awal sampai dengan akhir. Bahkan juga wakilnya pun saya yakini sangat dekat dengan tokoh-tokoh agama dan memang keluarga besar tokoh Pak Kiai dan sebagainya. Saya sudah datang itu semua di beberapa kabupaten juga cukup bagus. Ya, demikian. Oke. Mas, kalau tadi kan dari PDIP sudah punya Mas Seno yang beneran anak muda begitu untuk masuk ke timnya begitu. Bagaimana dengan tim pemenangan Lutfi Yassin sendiri? Nanti apakah memang akan semakin banyak anak muda yang masuk atau seperti apa? Ya, nanti teman-teman sudah sudah diajak sama kita dan mereka sanggup untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu disebut dengan silenial. Nah, silenial itu berbeda dengan yang lain. Dia bisa menyangkut Gen Z tapi juga semuanya ke bawah dan itu yang dilakukan oleh mereka saat ini dan saya cek emang ya dia lakukan itu luar biasa. Saya salut sama anak-anak muda sekarang ini. Baik. Mas, ditahan dulu, kemudian Mas Heno juga ditahan dulu. Bang Pangi, kita gabung dulu ya Bang ke DKI Jakarta karena ini kita akan melihat situasi terkini untuk penetapan paslon yang berada di KPUD Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.